Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita dengan minta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas ibadah kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara setiap perbuatan ciptaan tangannya. Karena itu turunlah atas kita semua kasih, anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Allah Roh Kudus mengizinkan kita untuk kita masuk di dalam ibadahnya, menikmati hadiratnya yang kudus. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, nats panggilan kita terambil dari Ratapan 5 ayat yang ke-19. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Hanya ada satu nama yang layak ditinggikan, dipujikan. Satu alasan kita datang ibadah untuk memuji nama Tuhan, nama Yesus. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan satu alasan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kita mau nyatakan nama Tuhan kita. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kita mau pujikan Tuhan sekali lagi. Dalam ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kita mau agungkan nama Tuhan kita. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya nama-Mu Yesus. Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan sekali lagi, kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan
menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau katakan sekali lagi, tak akan pernah ku sesali mengiring Kau, Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati ibadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan tolong kami, berikan kami fokus agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh. Dan kami percaya Tuhan mau memperlengkapi kami
dengan Roh Kudus Tuhan yang akan hadir bersama dengan kami, menaungi kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan berkati teman-teman semua yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati koneksi internet, device yang kami gunakan, dan kami mohon Tuhan yang akan memberikan kami konsentrasi, fokus, agar kami bisa hanya fokus mendengarkan firman-Mu saja, suara-Mu saja. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, Shalom, Arise Generation. Gak kerasa, kita sudah memasuki bulan November di minggu yang pertama. Dan di minggu ini kita akan berbicara mengenai sebuah tema, yaitu Love in Action. Biasa kalau tema love-lovean, di usia remaja, mulai nih kita kayak konsentrasi penuh nih, dan semangat untuk dengerin. Nah, menurut kalian apa itu kasih? Ya, Koko saya ingin mulai dengan pertanyaan, apa itu kasih menurut kalian? Yes, kasih adalah sebuah kebutuhan. Percaya nggak percaya, semua orang memerlukan yang namanya kasih. Entah itu seorang anak kecil, ataupun orang yang udah dewasa, orang tua sekalipun. Entah itu orang miskin, ataupun dia orang yang kaya. Entah itu dia seorang yang baik, ataupun bahkan dia adalah orang jahat sekalipun, mereka membutuhkan yang namanya kasih. Makna kasih yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat orang lain, baik itu membahagiakan, tidak merebut kebahagiaan orang lain, dan membuka pintu untuk sebuah kasih itu sendiri. Mengatakan kasih lewat perkataan itu hal yang mudah, teman-teman. Tetapi sebesar atau seserius apa kasih kita kepada orang, biasanya justru akan terlihat dari seberapa yang kita lakukan untuk orang yang kita kasih itu. Bagaimana orang yang kita kasihi itu percaya kita benar-benar mengasihi mereka jika kita sama sekali tidak peduli kepada keadaan mereka. Walau kita terus memborbadir, terus kasih tahu tentang kasih, mengatakan kasih, ya. Tetapi teman-teman, yang muncul adalah justru cuman hanya sekedar di mulut saja, atau istilahnya muncullah kata-kata gombal buat orang-orang yang menunjukkan perilaku seperti ini. Mengaku mengasihi tetapi sering menyakiti. Mengaku sayang tapi selalu menghilang ketika dibutuhkan. Itu sama sekali bukan kasih yang sebenarnya. Kasih membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Kasih membutuhkan perbuatan, tindakan nyata, dan harus dalam kebenaran itu juga. Idealnya, dan itu yang disebut dengan kasih yang disebut oleh Alkitab. Dan di sini diceritakan, dikisahkan di dalam Alkitab. Kita buka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, dikatakan di situ, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, teman-teman perhatiin, ia melihat orang itu, tetapi yang dilakukan adalah ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi. Dia datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah
dan perbuatlah demikian. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, teman-teman Arise Generation. Ketika kita sama-sama berbicara tentang kasih itu, ya. Jadi ketika kita melihat di sini ada dikisahkan di dalam Alkitab sebuah perumpamaan yang pasti saudara dan saya tidak asing mendengarnya. Dan kita seringkali membaca yang sudah kita sama-sama lihat bagaimana peristiwa ada seorang yang dipukuli, dirampok, kemudian dikatakan hampir mati, teman-teman. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus langsung kepada seorang ingin menyampaikan kepada seorang ahli Taurat yang berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia bukan hanya sekedar mencobai, tetapi sedang mempertanyakan kasih menurut pandangan Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini kita akan belajar tentang love in action dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Saudaraku, digambarkan oleh Tuhan Yesus di ayat 30. Dikatakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya. Di dalam keadaan dikatakan setengah mati atau sekarat. Ketika kita membayangkan bahwa keadaan seorang yang tidak disebut namanya ini, di dalam kesulitan, bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa keadaannya sekarat ini, habis dirampok, dipukuli, kemudian ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Pertanyaannya buat kita semua, kalau kita melihat orang seperti ini, kalau seandainya itu terjadi kepada kita dan kita menyaksikan ada orang yang dipukulin, ada orang yang dijahatin, apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang kita lakukan pura-pura nggak lihat, karena nggak mau ikut campur, bodoh amat lah. Cuek, ntar juga ada polisi, ada yang bantu, ntar juga ada ambulans yang akan bantu. Atau karena takut disalahkan kita akhirnya langsung pergi, atau kita mendekati orang itu kemudian foto. Dan masukin story dan bilang, kasihan ya orang ini. Tetapi kita tidak membantunya sama sekali. Nah, bagaimana respon kita ketika kita melihat orang seperti ini? Bagaimana ketika kita melihat ada orang yang memerlukan bantuan? Apakah hati kita tergerak untuk boleh menolong dan menunjukkan kasih kita kepada orang lain tersebut? Seringkali kita nggak mau tunjukin kasih itu karena apa? Karena tadi, kayak udahlah sekarang mah cuek-cuek aja. Nah, kita lihat dilanjutkan di ayatnya yang ke-31 dan 32. Dikatakan bahwa ada seorang imam. Imam ini adalah seorang pemimpin agama atau pemuka agama yang melihat dan dia melewatinya. Kemudian ada seorang Lewi. Ya, selesai imam itu lewat, kemudian dia cuma lihat, kemudian dilewati, kemudian ada lagi datang seorang Lewi. Dia pun melihat dan melewatinya. Mereka tahu ada yang memerlukan pertolongan, tetapi dengan berbagai alasan mereka memilih untuk cuek dan tidak peduli. Jika kita memperhatikan bersama apa persamaan dari tiga tokoh ini yang baru saja dirampok, kemudian imam dan juga orang Lewi. Kira-kira menurut kalian, menurut rekan-rekan semua, apa persamaannya? Kalau kita perhatikan persamaannya adalah sama-sama baru dari Yerusalem. Tradisi orang Yahudi adalah setiap mereka harus beribadah ke Yerusalem. Ini artinya seorang yang baru dirampok adalah orang Yahudi juga. Orang Yahudi yang baru saja melakukan ibadah. Dan ironisnya, imam juga adalah seorang pemimpin dan pelayan ibadah. Dan orang Lewi juga adalah seorang pelayan ibadah, dia mengurusi bait Allah. Jadi, kalau kita lihat sebelumnya, sebelum kejadian perampokan itu, kita bisa melihat sama-sama bahwa mereka ibadah bersama. Tetapi kita lihat respon dari imam dan juga orang Lewi. Dikatakan bahwa mereka melihat tetapi tidak melakukan apapun. Bahkan dikatakan mereka hanya melewatinya saja. Mereka melihat tetapi mereka tidak, seakan-akan tidak peduli. Banyak asumsi yang ada ketika kita melihat realita ini. Mungkin ada yang berkata bahwa ketika mereka, kenapa mereka nggak mau nolong? Karena mungkin imam itu tugasnya adalah kesehariannya melayani di bait suci. Ketika melihat orang yang terluka, justru dia mempercepat langkahnya dan melewati begitu saja. Kenapa? Karena ia takut. Ia takut kalau orang itu udah mati, kemudian ada peraturan nih. Peraturan perimaman, barang siapa menyentuh orang mati akan dianggap najis. Dan ketika dia dianggap najis, maka ribet lagi ya. Harus 7 hari lamanya untuk dia bisa mentahirkan diri.
Pikirnya dengan menolong, ia akan kehilangan kesempatan untuk bertugas di bait suci. Baginya, melakukan pekerjaan pelayanan adalah lebih utama daripada menolong orang lain. Dan sama halnya dengan orang Lewi. Orang Lewi juga tidak mau ngambil resiko. Para penyamun seringkali punya kebiasaan memasang umpan di tempat-tempat yang sepi, contohnya dengan berpura-pura menjadi orang yang terluka. Begitu ada yang berhenti untuk menolongnya, segeralah para penyamun lain datang untuk mendekati, menyakiti, dan juga merampok. Nah, ini yang pada saat ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan remaja, anak-anak muda. Ketika kita tahu ada orang yang sedang di dalam kesulitan, di dalam masalah, kita cenderung menjadi orang yang cuek, seperti imam dan juga seperti orang Lewi. Dengan berbagai macam alasan, even itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Pada saat kita melihat papa kita mukanya lagi sedih, mukanya lagi murung, kita seakan-akan kayak pura-pura nggak tahu. Kita nggak mau peduli kepada papa kita. Pada saat mama sedang capek urusin kerjaan-kerjaan rumah, kemudian mungkin dia juga stres dengan urusan-urusan rumah tangga. Tapi apa yang kita lakukan? Kita cuek, kita tetap fokus dengan games kita. Kita mungkin fokus dengan gadget kita, dengan medsos kita. Padahal itu terjadi kepada orang yang kita kenal. Apalagi kalau itu terjadi kepada orang yang tidak kita kenal. Saudaraku, berbeda dengan seorang yang dilanjutkan di sini ya. Dikatakan adalah seorang Samaria. Sedikit informasi, orang Samaria adalah orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Ia bukan orang Yahudi, bahkan mereka betul-betul dikucilkan oleh orang-orang Yahudi, tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi untuk ngomong langsung sama orang Samaria aja, betul-betul tidak diperbolehkan, tidak diperkenan untuk bicara dengan orang Samaria. Artinya orang Samaria adalah orang yang cukup dikucilkan, cukup terasing. Tetapi dikatakan di sini Tuhan Yesus menggunakan penggambaran adalah seorang Samaria yang dikatakan dia lewat di situ. Ya. Yang dilakukan oleh orang Samaria ketika melihat orang yang terluka, orang yang memerlukan bantuan, dikatakan dia tidak melewatinya. Tetapi dikatakan dia berhenti dan menolongnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hati oleh belas kasihan. Orang Samaria itu membalut lukanya, menyiram dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledai yang ditumpanginya, membawanya ke penginapan dan membayar penginapan tersebut. Sungguh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Lewi dan juga imam tersebut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita atau ilustrasi atau perumpamaan orang Samaria yang murah hati? Apalagi sekarang bicara tentang love in action di minggu ini. Yang pertama yang harus kita sama-sama yakini dan kita pelajari. Rekan-rekan, saudaraku, teman-teman Arise Generation. Yang pertama saya mau katakan, kasih bukan karena perintah. Teman-teman, mari kita mengasihi bukan karena perintah. Tuhan Yesus memang memberikan perintah untuk saling mengasihi. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah bagaimana kita mengasihi bukan terpatok karena sebuah perintah. Yes, karena oleh Tuhan. Yes, karena gua orang Kristen. Yes, karena gua harus baik, harus mengasihi, harus peduli, gua harus mengampuni dan lain-lain. Teman-teman, kalau kita menjadi orang Kristen yang seperti itu, kita mematok semuanya karena saya Kristen, saya harus baik, saya harus ini. Maka kita mengasihi karena perintah. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kasih itu harus lahir, harus dimulai dari hati. Pada saat kita merasakan kasih Tuhan, pada saat kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, setiap harinya kita harus mengekspresikan kasih itu di dalam tindakan kepada orang lain. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. That's mean, kita pertama harus merasakan kasih Tuhannya itu dulu. Kita harus merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Mengalami Tuhan yang baik terlebih dahulu, kemudian kita akan dipenuhi oleh kasih. Dan ketika kasih itu sudah memenuhi kita akan ingin terus mengasihi. Tanpa perintah.
Tetapi kasih itu akan keluar, mengalir, diekspresikan kepada orang lain. Saudaraku, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas. Semakin banyak kamu merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidupmu, seharusnya membuat kita semakin sering dan rindu mengekspresikan kasih itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Jika kita balik lagi ke nats yang tadi kita baca, orang Lewi dan imam ini mereka tahu tentang kasih. Saya percaya mereka tahu tentang kasih. Mungkin waktu di sinagog atau di bait Allah, orang Lewi bahkan imam ini sedang bicara tentang kasih. Dan di situ juga mungkin ada yang dirampok, yang baru dirampok itu mungkin mendengarkan tentang kasih. Mungkin cuman ngomong doang, mengajarkan doang, tetapi nggak pernah bisa melakukannya. Nah, ini Tuhan Yesus juga sedang menegur ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini tahu betul tentang hukum. Tahu betul tentang hukum Taurat. Tetapi tidak pernah mempraktekannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rise Generation. Kasih itu tidak terbatas. Ya, kasih dari Tuhan itu tidak terbatas. Tetapi kalau kita melihat orang Lewi, imam, yang tadi kita baca, mereka membatasi kasihnya hanya sebagai perintah yang harus dilakukan sehingga mereka kesulitan untuk mengekspresikan kasih itu kepada Tuhan dan kepada orang lain. Saya mau katakan kepada setiap kita, jangan mengasihi hanya karena kamu disuruh oleh orang tuamu. Jangan kamu mengasihi karena kamu disuruh oleh gurumu, oleh pembinamu, atau oleh orang lain. Untuk mengasihi, untuk mengampuni orang lain. Enggak. Tetapi mari kita belajar untuk mengekspresikan kasih itu di dalam diri kita setelah kita mengalami kebaikan Tuhan setiap harinya. Kita merasakan kasih itu ada. Kasih Kristen bukanlah kasih yang legalisme. Yang cuman karena perintah, enggak. Karena di dalam kasih Kristen itu didasari dengan relasi. Semakin kamu punya relasi yang baik sama Tuhan, semakin penuh kantong kasihmu. Semakin penuh kantong kasihmu, semakin rindu kamu mengekspresikan kasih itu di dalam tindakan. Kasih Kristen bukanlah kasih yang pura-pura. Tetapi kasih Kristen adalah kasih Kristus yang bisa kamu ekspresikan di dalam tindakan. Sekali lagi di dalam tindakan. Karena yang mendorongnya itu adalah hati yang tulus. Dorongan dari Roh Kudus untuk menggerakkan hatimu untuk mengasihi sesamamu. Saya mau katakan mengajak setiap kita, saudaraku sekalian, Rise Generation. Mari di bulan ini kita belajar bagaimana kita mengekspresikan. Bukan cuma tahu secara kognitif tentang kasih. Bukan hanya terbatas di kata-kata, enggak. Tetapi mari kita ekspresikan kasih itu kepada orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Dan saya percaya ketika kita mengekspresikan kasih itu, kita pun akan sangat senang. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi, bukan hanya orang yang kita kasih yang senang, tetapi kita pun akan merasakan senang, bahagia, damai sejahtera, sukacita. Karena kita bisa mengasihi orang yang membutuhkan, yang memerlukan kasih kita. Yang kedua, hal yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah no excuse. Di dalam mengasihi, no excuse. Di dalam mengasihi, gak ada alasan, teman-teman. Seringkali hal yang menghalangi kita melakukan kasih adalah terlalu banyak alasan untuk kita melakukan kasih. Akhirnya kasih hanya sebatas ucapan atau hanya sekedar teori saja. Banyak orang Kristen yang mengerti kasih, mengalami kasih Kristus, tetapi seringkali tidak tahu gimana caranya untuk melakukan atau mengekspresikan kasih itu sendiri. Jika kita perhatikan nats yang tadi kita baca, cerita yang tadi kita sama-sama pelajari, kita melihat juga bagaimana orang Lewi dan juga imam itu pun dikatakan melihatnya. Orang yang kesulitan itu dia lihat, mereka melihat dengan matanya. Tetapi yang mereka lakukan, mereka hanya melewati. Saya percaya, mungkin kenapa dia melewati? Mungkin mereka punya alasan sendiri. Takut ini, takut itu, nanti ini, nanti itu. Akhirnya membatasi mereka untuk menunjukkan kasih tersebut. Tetapi jika kita melihat orang Samaria ini, lihat kita fokus kepada orang Samaria ini. Yang dia lakukan, dia membantu, dia menolong,
dan tidak mencari-cari alasan. Mungkin dia takut, yes. Mungkin dia takut. Mungkin dia takut nanti orang Samaria lainnya atau orang Yahudi lainnya ngomongin dia, yes, mungkin. Tetapi yang dia lakukan, dia mengasihi tanpa alasan. Yang dia lakukan, dia tetap menolongnya, bahkan di tengah kesederhanaannya. Kalau kita perhatikan sama-sama, dia bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki semuanya. Tetapi di tengah kesederhanaannya, dia memberikan yang terbaik untuk menolong orang ini. Dia punya minyak, punya anggur, dia basuh. Kemudian dia naikkan ke keledai miliknya dan dibawa ke penginapan. Dan dikatakan dia cuma kasih 2 dinar. Demikian seharusnya dengan kita. Rekan-rekan, saudaraku, Arise Generation. Ketika kita melihat orang yang memerlukan pertolongan, jangan banyak alasan. Ketika kamu melihat orang tuamu sedang kesulitan, datang, berikan bantuan, berikan dukungan. Mungkin dengan memberikan pelukan, mungkin dengan memberikan membantu mereka di dalam mengerjakan pekerjaan rumah, tanpa alasan. Tanpa bilang, nanti aja. Tanpa bilang, nanggung lagi belajar. Tanpa bilang 1 game lagi dah. Tanpa bilang, nantilah. Jangan menunggu kamu diberkati baru kamu mau memberi dan mengasihi. Tetapi jika kita bisa mengasihi dengan apa yang saat ini kita miliki, mari kita belajar untuk mengasihi itu. Gak usah nunggu diberkati dulu, teman-teman. Tetapi mari kita belajar untuk mengasihi dengan apa yang kita miliki saat ini. Kasih itu gak nunggu dan tidak menuntut, tetapi lakukan. Maksudnya apa? Jangan menunggu orang mengasihimu baru kamu mengasihi dia. Jangan menunggu orang tuamu menghargai kamu baru kamu menghargai orang tua. Dan jangan menuntut mereka untuk melakukan ini dan itu untuk kamu karena kasih gak pernah nuntut. Tetapi kasih adalah hal memberikan tanpa alasan. Remember, kita punya Tuhan, kita punya teladan di dalam mengasihi. Yes, Tuhan Yesus Kristus. Dia menunjukkan kasihnya bukan hanya lewat kata-kata. Kita sudah rasakan dia menunjukkan kepeduliannya kepada kita tanpa alasan. Dia ketemu sama orang lumpuh, dia sembuhkan orang lumpuh. Dia ketemu sama orang buta, dia panggil, dia celikan matanya. Tanpa alasan. Dan dia cuma apa? Lakukan. Kasih berbicara tentang action. Kasih bicara tentang ayo kerjakan. Selama kita ada kesempatan. Ketika kamu mengasihi orang tua, lakukan sekarang. Kita nggak tahu umur mereka. Even kita nggak tahu umur kita. Selama masih ada kesempatan, tunjukkan kasihmu kepada mereka. Tunjukkan kasihmu kepada saudara-saudaramu, tunjukkan kasihmu kepada teman-temanmu. Dan jangan biarkan kamu menjadi orang Kristen yang mengasihi hanya karena aturan atau hanya karena perintah. Tetapi mari kita belajar untuk mengekspresikan kasih itu kepada Allah dan kepada sesama kita. Terakhir, saya mau tutup dengan satu ayat, 1 Yohanes 3 ayat 18. Yang berkata seperti demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, saya bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Mari kita sama-sama memulai bulan November ini, bahkan seterusnya, untuk kita bisa mengekspresikan kasih itu. Jangan nunggu disuruh, atau jangan nunggu diperintah baru kamu mengasihi. Enggak. Tetapi mari kita mulai dari bagaimana kita merasakan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Isi penuh kantong kasihmu. Yang saya percaya kalau kamu udah dipenuhi dengan kasih Tuhan, kamu akan dengan leluasa mau mengekspresikan kasih itu kepada orang lain. Ingat, kasih Kristen atau kasih yang diajarkan Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas. Kamu bisa mengekspresikannya dengan segala cara. Kamu bisa mengekspresikannya kepada siapapun. Gak harus kepada orang yang mungkin nunggu sukunya sama, kelasnya sama, yang kita kenal. Enggak. Tugas kita adalah mengasihi. Tugas kita adalah menunjukkan kasih itu. Dan yang kedua, yang harus kita pelajari, no excuse. Tak ada alasan, gak ada alasan. Ketika kamu melakukan kasih, jangan pernah punya alasan. Ketika kamu punya alasan, kamu akhirnya
tidak jadi untuk melakukan kasih itu. Ketika kamu ada gerakan hati, hatimu, Roh Kudus itu berbicara di dalam hatimu untuk memberikan bantuan, lakukan. Ketika Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mengampuni, lakukan. Ketika Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk menelepon sahabat kita, orang yang sedang di dalam kesulitan, lakukan. No excuse. Jangan tunda selagi Tuhan memberikan kesempatan. Love in action. Karena kasih hanya bisa ditunjukkan melalui tindakan nyata setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar tentang love in action. Tuhan, bantu kami dan tolong setiap kami, anak-anak mudamu, untuk kami pun boleh belajar mengasihi Engkau, mengasihi sesama. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar teori. Tetapi kami belajar untuk sungguh-sungguh menunjukkan kasih itu di dalam perbuatan nyata kami. Kami mau mulai dari orang-orang terdekat, dari keluarga kami, orang tua kami, dari saudara kami. Dan kami juga mau mulai dari sahabat-sahabat kami. Tuhan tolong supaya kami boleh senantiasa merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Sehingga kami mau rindu mengekspresikan kasih itu kepada banyak orang. Dan Tuhan, ketika kami mau mengasihi, seringkali banyak ketakutan kami. Tapi Tuhan, hari ini pun kami belajar dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Bagaimana dia tidak excuse, tidak ada alasan. Karena kami percaya Tuhan pun mengasihi kami tanpa alasan. Tuhan mengasihi kami bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami layak. Tetapi Tuhan mengasihi kami karena memang Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Materaikan firman itu di dalam hati kami dan tolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari kita bangkit berdiri, kita minta berkat daripada Tuhan, boleh memberkati setiap kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bawalah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Lakukanlah di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, kehidupan sekolahmu, studimu. Lakukan menjadi berkat bagi banyak orang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Rest Generation, bersyukur kalau kita boleh memasuki bulan November ini. Itu artinya satu kali lagi kita melangkah di bulan yang baru. 10 bulan sudah terlewati oleh kita di tahun ini, bukan? Dan memasuki bulan yang baru ini, 4 minggu ke depan, termasuk hari ini kita sudah belajar tentang love in action. Bagaimana kita berjuang dalam relasi
dan melakukan itu dalam perbuatan kita, memasuki juga nanti persiapan Natal. Sama-sama kita nunggu terus dari Instagram kita, dari Line juga, official account Line, dan juga terus like dan subscribe setiap konten yang ada di YouTube juga. Menikmati ibadah mingguan dan sama-sama menyambut nantinya di Natal, bulan yang baru nantinya. Tanggal 19 Desember jam 5 sore, teman-teman boleh update dari setiap sosial media yang ada. Terus bertumbuh dalam care group, memberi yang terbaik lewat persembahan yang kita bisa berikan, sudah ada dipersiapkan di kolom komentar dan juga bagi QR code yang sudah tersedia bagi setiap kita. Sama-sama bertumbuh di lokasi kita masing-masing dan terus update dengan informasi yang ada. Baik itu Rest Daily Devotion yang setiap hari kita ikutin, baik podcast dan hal-hal yang baru. Di tahun depan ada hal-hal yang baru. Bersiap dan stay tune di YouTube channel ini. Sekali lagi selamat hari Minggu bagi setiap kita. Rest Generation, rise for Him.